Nah, jadi dalam perjalanannya Amira ini kan jadi mualaf tuh, mualaf terus ternyata semakin hari semakin memperkuat keimanan. Aku melihat perjalanan hijrahnya Masya Allah banget. Nah, aku bilang ini udah masuk dalam tahapan hijrah ya. Nah, apa sih yang mendorong Amira sampai dengan ke titik ini sebenarnya? Sebenarnya kalau sampai di titik ini nih, jadi waktu itu aku pernah mendapatkan satu berita miring banget tentang aku yang itu fitnah. Aku nggak mau perjelas di sini, tapi alhamdulillah aku malah seneng banget dapat kabar miring itu. Karena kalau misalnya aku tidak digosipin atau difitnah sama orang lain, mungkin aku nggak akan di titik seperti sekarang, apalagi sampai menggunakan hijab. Di situ aku masih seneng banget nih sama duniaku yang dulu gitu loh. Masih yang namanya main terus sama teman, pulang malam, segala macam gitu. Akhirnya aku menemukan bahwa ketika aku difitnah sama orang itu, aku melihat nih teman-teman aku yang dulu nggak nolong aku, nggak ada, semua pada ngejauhin. Wah, pada pergi sendiri-sendiri. Pergi sendiri, pergi semua gitu loh. Kayak bener-bener pergi, malah kayak malu mungkin berteman sama aku. Adapun yang bantu itu pun bener-bener kayak akhirnya meninggalkan aku karena mungkin case aku pada saat itu besar gitu. Pada saat itu aku bener-bener, ada supir aku yang dia tuh driver aku nih ya, dia tuh non muslim padahal, tapi dia bagus banget. Dia bilang kayak gini sama aku, "Bu, coba Bu, di tahap kalau ibu itu bener-bener menyerahkan sama Tuhan," kata dia pada saat itu pertolongan datang loh. Pada akhirnya kemarin itu aku nggak mencoba klarifikasi, aku nggak mencoba apapun kayak gitu. Ya udah aku pasrah, bener-bener datang pertolongan Allah, semua masalah aku diselesaikan. Dan akhirnya Allah juga mendekatkan aku ya dengan dirinya. Dia bener-bener menunjukkan kuasanya bahwa aku tanpa pertolongan siapa-siapa pun bisa fight, bisa clear semua masalah aku. Dan pada saat itu aku baru sadar bener-bener ternyata cuma Allah satu-satunya penolong. Dan kalaupun dia mau menolong aku, pasti itu orang-orang yang di sekeliling aku tuh hanya perantara. Bener-bener cuma nama Allah. Aku ngerasain ya, aku nangis sendirian di kamar, aku ngerasa itu cuma nama Allah. Jadi ngomong-ngomong aja ya Allah gitu, cerita gini, Allah gak ada teman cerita. Di saat itu aku bener-bener udah mau ngikut jalan Allah. Karena pada saat mualaf kemarin Kak, aku tuh belum sempat memperdalam. Karena kebetulan kemarin itu aku setelah mualaf, alhamdulillah langsung hamil, langsung menyusui, langsung seperti itu. Jadi masih riwah untuk belajar kehidupan sebagai ibu dulu belajar kayak belajar baca Al-Quran, terus ngaji, belajar ayat-ayat itu nggak sempat karena kan kita riwah ya gitu, riwah pasti kan kehidupan punya anak itu. Jadi kayak gitulah. Berarti titik baliknya itu adalah pada proses Amira udah mulai merasakan teman-teman menjauh. Iya. Terus udah pertolongan Allah yang maha dahsyat buat Amira dan sampai dengan saat ini, gitu ya. Iya. Masya Allah, ini inspirasi banget sih sebenarnya buat kita juga ternyata perlu banget gitu ya memilah-milah dunia pertemanan kita. Nah, tapi dalam hal perjalanan ini kan menggunakan hijab itu tidak mudah. Ada yang bilang, duh pakai hijab panas banget nggak sih? Terus belum lagi nanti sorotan orang-orang sekitar yang kemarin-kemarin juga banyak sekali membicarakan ya di luar sana ya. Belum lagi orang tua, karena pada saat itu orang tua belum tahu ya terkait dengan kondisinya Amira sendiri kayak gimana. Itu gimana sih menjalaninya? Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah ya, pakai hijab nggak panas sama sekali. Malah teman-teman kayak, aku tuh bingung lah Kak, malah kayak kalau naik motor gitu ya, goncengan gitu, gonceng 3, astagfirullahaladzim. Nggak apa, gonceng 3 gitu, beli bakso gitu, kadang-kadang samping rumah, beli bakso Mas, tuh nanti dikirimin Mas. Beli bakso gitu kan, naik motor gitu, semuanya pada kepanasan, pada keringatan. Amira enggak Kak. Itu benar-benar ya, kayak hijab itu menurut Amira bukan hanya sekedar pakaian, tapi kayak cara Allah memeluk kita, melindungi kita. Jadi kayak malah nggak kepanasan. Terus juga perjalanan memakai hijab itu lebih ke orang tua sih. Kalau diri sendiri sama teman sih nggak ada ya. Lebih kayak ke orang tua. Kayak waktu awal-awal pakai hijab nih, orang tua video call. Dia udah tahu aku masuk Islam, tapi kan kalau aku langsung menunjukkan bahwa kayak aku udah langsung masuk Islam, pakai hijab, kesannya kan ekstrim banget. Kalau orang luar menilai itu kesannya ekstrim banget gitu. Apalagi hijab Amira kadang-kadang panjang-panjang yang udah apa gitu, kendor-kendor gitu. Terus kalau misalnya orang tua nelfon, ini HP, ini muka Amira cuman gini, jadi cuman ini muka. Kalau ditanya kenapa, nggak apa-apa Mas, sinyalnya nggak dapet gitu loh. Atau kalau misalnya lagi di mall dan memang orang tua, jadi Amira mix takut orang tua curiga, Amira buka hijab tapi ke toilet atau ke tempat baju, fitting baju, buka hijab, teleponan sama orang tua, kayak gitu ribetnya. Jadi betul-betul untuk berusaha orang tua meyakini Amira dengan kondisi seperti apa saat ini dengan cara-cara tertentu gitu ya. Iya, terus kayak pada suatu saat mamaku nelfon gitu. Nah tadi mama itu, ini aku udah hampir 5 bulanan, 6 bulan gak pulang. Nak,
Mama itu kemarin ke depan pintu, lihat ada yang gedor-gedor. Mama kira itu kamu, Mama udah lari. Tapi simpan dulu nih yang itu, ntar kita bahas lagi lebih lanjut. Aku punya pertanyaan banyak banget tentang itu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana sih kepulangan Amira. Tapi ada beberapa poin lagi yang ingin ku tanyakan lebih lanjut dulu ya. Oke. Ibadah nyaman, penuh kesan bersama Dikari.